Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah bisa bergabung di kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu in-house training program sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu lihat di belakang saya ini adalah program Menteri Pendidikan yang masuk di episode ke-7, ya, Merdeka Belajar, program dari Kemendiknas, yaitu program sekolah penggerak, ya. Dan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Program ini menurut saya sangat memberikan spirit pada kita sebagai guru, ya, karena di dalamnya ada merdeka belajar, ada merdeka mengajar, ya. Dan di pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu sesi yang ada di dalam program sekolah penggerak, ya, yaitu sesi modul ajar. Ya. Saya memperkenalkan diri sebelum saya masuk. Nama saya Basri, ya, Basri dari SMK Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saya mengikuti program sekolah penggerak di tahap keempat. Alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk kegiatan in-house training ini saya dipercayakan untuk menyampaikan sesi modul ajar, ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya di teman-teman saya di SMK Negeri 1 dan yang ada di Kabupaten Jayapura maupun yang ada di Provinsi Papua. Di sini saya akan menyampaikan satu buah slide, ya. Ya, di sini ada kegiatan in-house training SMK Negeri 1 Sentani, dan saya dipercayakan oleh pimpinan dan ketua panitia untuk membawakan sesi modul ajar, ya. Sesi ini sangat penting sekali karena di setiap sekolah atau di satuan operasional pendidikan itu sesi modul ajar ini menjadi penting karena harus ada produk, ya. Harus ada modul ajar yang nanti akan disusun dan dibuat oleh teman-teman guru, ya. Dan nanti di akhir dari sesi ini itu ada aplikasi yang saya coba buat untuk memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu guru. Di situ ada aplikasi sederhana tentang perangkat mengajar dan aplikasi sederhana tentang penyusunan modul ajar. Nama saya tadi saya sudah sampaikan, ini nama saya singkat sekali, Basri, ngajar di SMK 1 Sentani, itu di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Agenda di dalam sesi modul ajar itu ada 4 yang harus kita pahami bersama, yang harus kita analisis bersama. Yang pertama itu adalah konsep modul ajar, ya, konsepnya. Yang kedua, komponen modul ajar. Yang ketiga, prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang keempat adalah prosedur, ya, prosedur penyusunan modul ajar. Ya. 4 ini yang nanti saya akan sampaikan, termasuk dengan aplikasi penyusunan modul dan aplikasi perangkat mengajar, ya. Nanti di
sesi akhir nanti. Kita langsung ke sesi yang pertama, yaitu konsep modul ajar. Ya. Konsep modul ajar ini ada 4 konsep yang harus ada di dalam modul ajar itu sendiri. Ya. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik ya sebagai pengganti RPP di K13. Jadi modul ajar ini adalah pengganti RPP di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum sekolah penggerak ini itu disebut dengan modul ajar. Ya, modul ajar. Jadi ini menjadi petunjuk kepada kita dan petunjuk kepada peserta didik untuk proses pembelajaran, termasuk petunjuk untuk kita bisa mengakses atau mencari informasi atau materi pembelajaran. Ya. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utama. Ya. Jadi modul ajar itu adalah implementasi dari tujuan pembelajaran yang disusun sebelumnya. Di kegiatan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi kita sudah menyusun tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Nah, itulah yang nanti kita akan implementasikan ke dalam modul ajar. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase, kelas, ya, atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya. Yang ketiga, perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Itulah konsep dari modul ajar. Jadi modul ajar itu berada di luar. Yang isinya itu adalah tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan yang paling inti adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Konsep modul ajar. Konsepnya itu adalah format modul ajar, tidak ada yang bentuk yang baku. Jadi dari Menteri, dari Kemendiknas, dari pusat, itu tidak ada format baku yang dipakai oleh satuan pendidikan. Hanya saja, operasional satuan pendidikan bisa menentukan sesuai dengan karakteristik dan ciri khas yang di masing-masing pendidikan. Jadi sekolah itu bisa menentukan formatnya sendiri. Maksudnya adalah supaya punya ciri khas bahwa SMK Negeri 1 Sentani itu format pembelajarannya itu seperti ini. Tetapi format baku dari pusat, dari Kemendiknas itu tidak ada. Jadi sekolah yang menentukan formatnya. Guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar. Jadi disinilah yang disebut dengan merdeka belajar. Guru diberikan kebebasan untuk mengisi konten modul ajar itu, ya, yang kita sudah susun tujuan pembelajarannya. Untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi kita tetap yang paling kita prioritaskan adalah peserta didik. Ya. Yang ketiga, modul ajar dilengkapi dengan komponen menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi komponen modul ajar itu harus terpenuhi. Ya. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Ya. Yang kelima, komponen modul ajar bisa ditambah sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan.
Jadi komponen modul ajar bisa Bapak Ibu tambah. Ya, seperti misalnya di informasi umum. Bapak Ibu kalau misalnya di modul ajar Bapak Ibu mau isi pertemuan keberapa, ya bisa ditambah di situ. Bapak Ibu mau isi di situ tahun pelajaran, bisa ditambah di situ, ya. Bisa. Asalkan komponen inti, ya, komponen itu tidak ada yang hilang. Begitu. Nah, selanjutnya komponen modul ajar. Itu komponen modul ajar, itu ada, Bapak Ibu lihat di sini, ada 3 komponen. Ya. Komponen umum itu identitas sekolah, identitas penyusun. Ya. Kemudian komponen awal, kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Ini adalah informasi umum. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang kurang, Bapak Ibu bisa tambah. Seperti tadi di keterangan pertemuan, bisa masuk di informasi umum. Yang berikut adalah komponen inti. Komponen inti adalah terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Ini komponen inti, Bapak Ibu, harus ada di dalam perangkat ajar atau modul ajar. Selanjutnya, lampiran. Lampiran itu harus ada lembar kerja siswa, Bapak Ibu. Ya, harus ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, ya istilah-istilah yang ada di dalam modul ajar yang kita susun, dan ada daftar pustaka, ya sumber informasi yang kita masukkan ke dalam modul ajar. Selanjutnya komponen umum. Komponen umum itu identitas. Identitas itu terdiri dari nama penyusun. Nama penyusun bisa ditaruh di atas, bisa ditaruh di bawah. Iya, biasanya kalau di RPP itu ada pengesahan, ada tanda tangannya kepala sekolah dan tanda tangan penyusun guru mata pelajaran. Bisa taruh di bawah situ saja atau bisa taruh di atas juga di dekat identitas sekolah. Ya. Kemudian jenjang sekolah SMK, fase kelas, alokasi waktu, ya. Bapak Ibu bisa tambah keterangan pertemuan keberapa. Gitu. Bisa juga Bapak Ibu tambah misalnya sumber belajar, ya. Bisa. Yang berikut adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi ada kompetensi dasar yang dipahami atau yang dimiliki oleh peserta didik sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti. Jadi mereka sudah ada pemahaman ya, terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, yang menjadi kompetensi awal dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah informasi umum. Informasi umum itu termasuk di dalamnya juga adalah profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat ditercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Ya. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Tapi kalau dimungkinkan silahkan dicantumkan semua. Ya, kalau diharapkan semua profil di dalam modul ajar ya cantumkan juga, tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya butuh 1, 2, 3 silahkan juga, bisa juga. Jadi semua juga bisa, separuh juga bisa dan sebagian juga bisa.
namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terlihat dengan jelas di dalam materi isi pelajar, pedagogik, kegiatan proyek, dan asesmen. Itu harus ada di dalam ini semua. Ya, Bapak Ibu. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, informasi umum yang berikut itu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya. Kemudian target dan sasaran peserta didik yang menjadi target yaitu ada 4 di sini. Peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dan dalam merencana dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar. Jadi kalau misalnya ada yang hanya bisa dengan audio, ya, gaya belajarnya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, ini yang masuk dalam istilah pengayaan. Ya, dia gampang sekali mencerna dan memahami dengan cepat maupun mencapai keterampilan berpikir, ya, aras tinggi atau HOTS. Kemudian jumlah peserta didik dalam setiap fase. Jadi target utama sebenarnya itu adalah kita harus juga tahu jumlah siswa yang kita ajar yang menjadi sasaran utama. Sehingga apa? Kita bisa mengklasifikasi keberhasilan kita, berapa jumlah siswa sih yang memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan pembelajaran. Berapa persen yang tidak bisa. Itu. Jadi kita harus tahu juga jumlahnya. Ya, isi di dalam target peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran. Ya. Model pembelajaran kita bisa biasa pakai dengan model daring, model luring, atau model blending learning, atau penggabungan. Bisa. Ada 3 model yang kita bisa pilih untuk penyusunan modul ajar. Komponen inti, Bapak Ibu. Ini komponen inti. Yang ada di dalam komponen itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. Ya. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, kalibrasi, dan strategi komunikasi. Ini adalah tujuan pembelajaran. Dan setiap mata pelajaran menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya. Kita menyusun ATP berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan di setiap mata pelajaran oleh Kemendiknas. Ya. Komponen yang inti yang kedua yaitu adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimatnya adalah manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat.
Komponen yang berikut adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan rangsangan, memotivasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus memberikan pertanyaan rangsangan, ya, atau penyemangat, ya, yang arahnya kepada materi yang nanti kita ajarkan. Ya, pertanyaan itu pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, ya, motivasi, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Komponen yang berikut adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran inilah yang di dalamnya ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua adalah inti, dan yang terakhir adalah penutup. Ya. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Ya, jadi di dalam kegiatan pembelajaran juga kita bisa menentukan model-model pembelajaran apa yang kita bisa include-kan ke situ untuk menjadikan pembelajaran itu aktif. Selanjutnya, komponen inti yang berikut adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Adapun asesmen itu ada 3. Asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, ya. Jadi sebelum pembelajaran kita sudah harus mengetahui kemampuan anak, gaya belajarnya bagaimana, kemampuan dasarnya bagaimana, atau pengetahuan dasarnya bagaimana, ya. Kemudian kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat bagaimana, kita harus tahu dengan asesmen diagnostik ini. Yang berikut adalah asesmen selama proses pembelajaran atau asesmen formatif. Nah, asesmen inilah yang paling diharapkan paling banyak di dalam proses pembelajaran program sekolah penggerak. Ya. Asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif atau asesmen di akhir pembelajaran. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan, ya, sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, peer educator, dan adik notal atau pengamatan langsung. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajar, bisa Bapak Ibu mengamati secara langsung. Ini anak ini mandiri, anak ini suka kerjasama atau gotong royong, anak ini punya toleransi yang baik pada temannya pada saat dalam pembelajaran. Kita bisa pantau itu. Yang kedua, performa, ya, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, portofolio, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tes tertulis. Nah, tes tertulis ini ada tes pilihan ganda, ada tes objektif, esai, isian, jawaban singkat, dan ada juga jawaban benar salah. Ya. Komponen yang berikut adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Jadi ini adalah siswa yang memiliki kompetensi yang lebih dari teman yang lain. Bisa diberikan program pengayaan. Sedangkan program remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan, pengayaan perlu diperhatikan mengenai remedial perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas yang lain.
Ya. Dan di remedial juga ini kita bisa minta atau mempergunakan teman-teman sebaya, dalam hal ini pendidikan peer educator, yang memiliki kemampuan lebih, yang ikut di program pengayaan untuk membantu peserta didik yang belum mencapai ya, ke kompetensi yang diharapkan atau yang melakukan remedial. Komponen lampiran, di situ ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjuk untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Bahan bacaan guru dan peserta, bahan bacaan guru peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran. Komponen lampiran atau glasarium, ada di sini adalah glasarium, itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam modul ya, pembelajaran atau modul ajar, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita juga harus mengisi daftar pustaka, kita ambil sumber-sumber referensinya itu ambil dari mana, apakah dari internet, apakah dari buku, apakah dari majalah atau koran, situs internet. Ya. Prinsip pengembangan modul ajar, ada 4 kriteria modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki di sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi ada modul ajar ini diupayakan disusun itu agak menarik, bermakna dan menantang. Peserta didik saat ini, peserta didik kita itu suka dengan tantangan. Suka sekali dengan tantangan, makanya kita harus membuat sebuah modul ajar yang menarik. Prinsip yang berikut adalah relevan dan kontekstual. Jadi di sini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi di Papua harus sesuai dengan konteks lokal Papua juga. Ya. Kemudian berkesinambungan di sini keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi fase E atau fase kelas 10 itu berbeda dengan fase F atau kelas 11 dan kelas 12 di SMK. Ya. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan modul. Jadi pada saat kita mau menyusun modul, prosedurnya itu ada 6, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ada analisis kondisi dan kebutuhan guru serta satuan pendidikan. Kita perlu melakukan analisis. Ya. Yang berikut, yang kedua adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita bisa mengidentifikasi profil pelajar Pancasila yang akan kita include-kan ke dalam modul ajar. Kalau Bapak Ibu butuh semuanya, include-kan semua. Kalau hanya butuh 3, include-kan 3 atau masukkan 3. Tentukan alur tujuan pembelajaran ya, yang akan dikembangkan di dalam modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Itulah prosedur modul ajar. Bapak Ibu, teman-temanku semua, ini ada contoh modul ajar dan aplikasi penyusunan modul ajar. Di sini ada modul ajar yang bisa di-scan barcode.
ya salah satu modul ajar atau materi pembelajaran yang kita bisa akses dari sini. Ini adalah sebuah kreativitas. Jadi disusun secara kreatif dan ini bermakna karena anak akan melihat bahwa oh ini ada apa. Ternyata pada saat anak buka, oh ada materi. Jadi terasa ada tantangan untuk mencari informasi di dalam dan rasa ingin tahu apa sih isinya. Nah, itu. Yang kedua, modul ajar seperti ini kita tidak butuh lagi print out yang banyak, tinggal mereka scan saja. Ya. Yang ketiga, ini ada sumber belajar kita sama atau ada kesamaan sumber belajar. Jadi anak kalau kita suruh buka ini saja, itu sudah semua akan mendapatkan informasi di dalam barcode ini. Jadi kalau misalnya kita suruh anak-anak cari informasi ini terlalu banyak, informasi terlalu banyak modul yang ada di internet. Anak-anak baru browsing saja sudah habis datanya. Tapi kalau ini, ya enggak. Dan bisa juga pada saat di print out, fotokopi, masih bisa kita scan. Selanjutnya ada contoh modul ajar yang saya sudah susun. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu semua. Ini contoh modul ajar yang saya susun sendiri. Ya. Bisa di Bapak Ibu pakai atau bisa juga Bapak Ibu pergunakan. Tidak juga, tidak masalah. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya ini modul ajar yang saya susun. Ya, ini di dalam sini adalah komponen umum. Ya, ada pendidikan pelajaran, ada mata pelajaran. Modul ajar di sini adalah permainan sepak bola. Yang saya kasih tambahan di sini adalah di sini ada pertemuan, Bapak Ibu. Ada pertemuan keberapa? Pertemuan ke-1. Kemudian nama sekolah, tahun ajaran, kemudian fase, ya, kelas 10, ganjil, bisa ditambah semester, model ajarnya luring, alokasi waktu 3 jam pelajaran per kali 45 menit, target sasarannya adalah peserta reguler, semuanya 390 kelas 10, alat dan media untuk bola kaki, sumprit, konex, lapangan, dan LKS. Elemen domain, keterampilan gerak dan pengetahuan gerak, sumber belajar, modul belajar, ya, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ya, ini sudah masuk, pemahaman bermakna, ya, kemudian pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, ya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran 20 menit, ya, untuk pemahaman pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Di sini kami ada 4 model pembelajaran. Yang pertama itu adalah pemberian rangsangan atau stimulan. Jadi di sini peserta didik diberikan motivasi untuk mencari dan mengamati dan membaca berbagai sumber, dan di dalam sini barcode ini, ya, ada link materi atau modul ajar yang Pak Guru sudah susun, bisa di scan. Kemudian di critical thinking atau berpikir kritis, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi. Jadi di sini anak yang diberikan kesempatan, ya, berikan kebebasan untuk mereka bisa mengidentifikasi. Selanjutnya kolaborasi, ada kerjasama, ya. Di sini ada video pembelajaran yang bisa diakses dengan aplikasi barcode scanner. Kemudian berkomunikasi, ya, tetap peserta didik mengirimkan hasil karya tugasnya, ya, kepada guru secara langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kemudian kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari serta peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal yang belum dipahami terkait materi secara langsung kepada guru dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Penutup, ya guru bersama peserta didik membuat rangkuman. Jadi di sini ada rangkuman, ada komunikasi timbal balik. Ya, makanya waktunya agak panjang 25 ya. Karena kita akan merefleksi atau mengulang materi yang kita sudah pelajari bersama. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah dipahami, ya. Ini yang mengakhiri dan diakhiri dengan doa penutup. Penilaian sikap atau asesmen, penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Ya, tetap penilaian pengetahuan capaian pembelajaran di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang tertulis melalui classroom, ya, terlampir itu replikasi. Ini ada umpan balik Bapak Ibu. Kemudian remedial dan pengayaan, ya. Ini kalau remedial itu untuk siswa atau kelompok siswa yang memperlihatkan kemampuan yang belum kompeten atau belum terlalu menguasai teknik dasar permainan sepak bola, ya. Sedangkan pengayaan adalah siswa yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Nah, ini yang tadi saya bilang identitas bisa ditaruh di sini. Identitas Bapak Ibu sekaligus sebagai pengesahan bahwa modul ajar ini bisa dipakai dan menjadi karakteristik sekolah. Ya, karena di sini ada kepala sekolah. Selanjutnya yang kedua ini pertemuan kedua yang membedakan pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu di tujuan pembelajarannya. Ya, di tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya. Itu ya sama dengan yang tadi. Kalau Bapak Ibu mau download atau mau lihat modul ini, Bapak Ibu bisa masuk di portal GTK SIM PKB di Guru Berbagi. Nanti Bapak Ibu cari referensinya adalah modul ajar. Di situ untuk modul ajar olahraga banyak yang saya upload di situ atau saya kirim ke situ, dan mudah-mudahan bisa berkomunikasi, bisa mendapatkan masukan, bisa kita bisa membuat modul ajar yang lebih baik lagi ke depan. Selanjutnya untuk lampiran. Ya, ini lampiran. Tadi modul ajarnya, ini lampiran tetap harus ada lampiran. Jadi lampiran di situ ada lembar kerja, kemudian ada materi bahan ajar. Jadi ada petunjuknya di situ. Untuk membaca materinya bisa scan ini, ya ada petunjuk, ada scan ini. Maksud kami di sini adalah ini menantang, ya untuk mencari informasi itu menantang. Dan barcode ini maksudnya juga adalah menghemat biaya untuk kalau kita tuliskan materinya di sini, ini sekitar 30 lembar. Tapi kalau ini ya hanya cukup satu lembar saja sudah dua. Ada materi dan ada video. Yang kedua, ada kesamaan sumber belajar. Jadi satu siswa, satu kelas atau satu sekolah, semuanya sumber belajarnya sama. Jadi kalau misalnya kita suruh anak-anak cari di internet materi atau bahan ajar permainan sepak bola itu terlalu banyak. Walaupun mungkin sama isinya, tetapi sistematikanya, penyampaiannya itu berbeda. Gitu. Sama halnya dengan video pembelajarannya. Jadi ada kesamaan konsep, sama-sama satu sumber. Ya. Karena kalau kita tugaskan anak untuk mencari sendiri, ya terlalu banyak sumber dan agak berbeda. Ya. Anak-anak baru buka browsing, baru cari saja sudah habis kuotanya. Ya. Kemudian instrumen asesmen, ya sikap di sini instrumen sikap, kemudian instrumen penilaian pengetahuan, ada soal-soal contoh soal di sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pengamatan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian glosarium, ya. Tadi daftar pustaka tetap harus ada daftar pustaka dan terima kasih. Ya, itu untuk contoh. Nah, sekarang kita masuk ke
aplikasi modul ajar. Ya. Aplikasi modul ajar ini dan aplikasi perangkat pembelajaran. Ya. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa dibuka. Iya, mudah-mudahan bisa terbuka. Bapak Ibu, saya berharap dan saya ingin berbagi tentang aplikasi ini karena ini sangat membantu saya, ya. Saya sudah uji coba untuk membuat modul ajar 10 modul ajar itu hanya butuh waktu 2 jam, ya. Hanya butuh waktu 2 jam selesai modul ajarnya. Ya. Termasuk dengan perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu yang saya buat di sini aplikasinya untuk menyusun program tahunan, alokasi waktu, program semester. Itu kita hanya butuh waktu sekitar 20 menit. Sudah semua selesai. Ya, mudah-mudahan bisa keluar, Bapak Ibu. Wah, ini lagi hand. Baik, kalau tidak bisa keluar, lagi ada gangguan, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin ini lagi ada gangguan. Oleh karena itu, untuk pertemuan kita hari ini di modul ajar, ya, saya akan cukupkan. Tapi sebelum saya tutup materi sesi modul ajar ini, saya berharap kepada seluruh teman-teman pendidik mau di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa menyampaikan ilmu pendidikan kepada peserta didik kita. Jaga jarak, ya, kemudian pakai masker, selalu pakai masker, kemudian hindari berkerumun, dan yang terakhir adalah pastikan Bapak Ibu guru sudah vaksin. Alhamdulillah saat ini pemerintah masih menggratiskan, ya, vaksin. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru semua segera datangi layanan-layanan kesehatan, ya, untuk melakukan vaksin. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa karena lain hal terganggu, ada suatu kondisi yang tidak dimungkinkan untuk vaksin, ya silakan Bapak Ibu bisa konsultasi ke dokter. Ya. Untuk itu pertemuan hari ini di sesi modul ajar program sekolah penggerak, saya Basri dari Papua, cukup sekian, ya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.